Pembentukan VOC atau Verenigd Oostindische Compagnie pada tahun 1602 didorong oleh persaingan di antara para pedagang Belanda yang ingin mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Sebelum VOC dibentuk, Belanda mengalami kesulitan bersaing dengan pedagang Spanyol, Portugis, dan Inggris. Untuk mengatasi persaingan ini, para penguasa Belanda menyatukan beberapa perusahaan dagang kecil dalam satu organisasi besar, yakni VOC. Selain itu, VOC dibentuk untuk memperkuat dominasi Belanda di Asia, khususnya di wilayah Nusantara dan memastikan monopoli perdagangan rempah-rempah. Lalu ada hak-hak istimewa yang diberikan kepada VOC oleh pemerintah Belanda dikenal sebagai hak oktrooi. Meliputi yang pertama, monopoli perdagangan di Asia termasuk wilayah Nusantara. Yang kedua, hak untuk membentuk angkatan bersenjata dan mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal. Yang ketiga, hak untuk mendirikan benteng dan membangun infrastruktur. Yang keempat, hak untuk mencetak uang sendiri. Yang kelima, hak untuk memerintah dan menjalankan kekuasaan atas wilayah-wilayah yang dikuasai. Dan yang terakhir, hak untuk menyatakan perang dan damai serta menaklukkan wilayah tertentu. Dengan hak-hak tersebut, VOC berfungsi tidak hanya sebagai perusahaan dagang, tetapi juga sebagai entitas politik dan militer yang berkuasa di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Adapun kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia. Kebijakan VOC di Indonesia sebagai besar berfokus pada penguasaan dan monopoli perdagangan, khususnya rempah-rempah. Beberapa kebijakan penting VOC di Indonesia adalah yang pertama, monopoli perdagangan. VOC menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah terutama cengkeh, pala, dan lada di Maluku. Mereka melarang penduduk lokal menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain VOC. Yang kedua, pelayaran Hongi. VOC mengadakan pelayaran militer untuk mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap monopoli rempah-rempah, termasuk menghancurkan pohon rempah yang tidak dikendalikan VOC. Yang ketiga, sistem penyerahan paksa. Penduduk pribumi diwajibkan menanam dan menyerahkan hasil bumi tertentu kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC, seringkali dengan harga rendah. Yang keempat, kerja rodi. Penduduk dipaksa bekerja untuk kepentingan VOC, termasuk membangun benteng, jalan, dan infrastruktur lainnya. Dan yang terakhir, perjanjian dengan penguasa lokal. VOC seringkali memanfaatkan perpecahan antar kerajaan di Nusantara dengan membuat perjanjian politik dan dagang yang menguntungkan pihak mereka. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan runtuhnya VOC pada tahun 1799. Yang pertama, korupsi. Korupsi yang meluas di kalangan pejabat VOC menyebabkan merosotnya keuntungan perusahaan. Yang kedua, beban utang. Pengeluaran yang tinggi untuk biaya perang dan operasional, serta kesulitan dalam memelihara monopoli perdagangan membuat VOC terjerat utang besar. Yang ketiga, persaingan dagang. Meningkatnya persaingan dari negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris dan Prancis semakin memperlemah posisi VOC di Asia. Yang keempat, penurunan kualitas manajemen. Manajemen VOC semakin tidak efisien dan tidak mampu mengelola wilayah kekuasaan yang luas. Dan yang terakhir, perlawanan dari penduduk lokal. Kebijakan monopoli dan eksploitasi VOC memicu perlawanan dari penduduk lokal yang semakin melemah kekuatan VOC di wilayah Nusantara. Peristiwa adanya VOC di Nusantara memberikan beberapa pesan penting. Yang pertama, kekuatan monopoli dan penindasan. Kekuasaan yang berlebihan terutama dalam bentuk monopoli dan eksploitasi sumber daya alam serta manusia hanya akan menyebabkan penderitaan dan perlawanan dari pihak yang bertindak. Yang kedua, korupsi menjadi penyebab kehancuran. VOC runtuh karena tingginya tingkat korupsi dan ketidakmampuan untuk mengelola keuangan serta sumber daya secara efisien, mengajarkan bahwa integritas sangat penting dalam pengelolaan organisasi. Yang ketiga, perjuangan rakyat. Perlawanan penduduk lokal terhadap kekuasaan VOC menunjukkan bahwa rakyat memiliki daya juang yang kuat untuk mempertahankan hak mereka meskipun di bawah tekanan kolonialisme. Dan yang terakhir, pentingnya keadilan sosial dan ekonomi. VOC mengabaikan kesejahteraan penduduk lokal dan hanya fokus pada keuntungan, mengingatkan bahwa keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial harus dijaga agar sebuah sistem dapat bertahan lama.